Beberapa saat kemudian, tubuh seorang pria botak terlihat tergantung di tengah jalan kota. Pemandangan itu mencolok dan langsung menarik perhatian siapapun yang melihat. Namun para Deverer hanya memandangnya sekilas, seolah itu hanyalah makan siang mereka. Salah satu Deverer pun mendekat. Ia menatap tubuh pria itu, lalu menyatakan bahwa mangsa tersebut adalah miliknya. Tanpa ragu, ia menghantam tubuh yang tergantung itu dengan pukulan keras. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang tubuh pria botak itu. Seseorang mengeluh karena sepatunya rusak akibat ulah para Deverer. Suara itu berasal dari Yunyun, yang kini berada dalam wujud raksasa. Ia berjongkok di tengah jalan, memandangi para Deverer dari atas. Ekspresinya santai, bahkan tampak seperti sedang menikmati pemandangan. Bagi Yunyun, mereka semua tak lebih dari sekadar mainan baru. Kekacauan semakin menjadi ketika dari lantai atas sebuah gedung, terlihat gerakan penyergapan lain. Duan muncul, sudah bersiap dengan senapan di tangannya. Ia mengamati para Deverer dari kejauhan dan menargetkan 3 di antara mereka. Sebelumnya, Su Chen telah memperingatkan bahwa para Deverer itu mengalami mutasi lanjutan. Tengkorak mereka mengeras, hingga peluru biasa tidak lagi mampu menembusnya. Justru karena itulah, Duan tertarik untuk menguji teorinya. Tanpa ragu, Duan menembak 3 kali ke titik yang sama. Peluru ketiga akhirnya menembus dan menghancurkan kepala salah satu Deverer secara brutal. Di sisi lain, seekor Deverer masih berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Yunyun. Ia meronta dengan marah, mengklaim bahwa Yunyun takkan mampu menahannya selamanya. Namun sebelum makhluk itu sempat melakukan perlawanan lebih jauh, Su Chen sudah berdiri di belakangnya. Di tangannya, ia memegang kepala Deverer lain yang baru saja ia penggal. Begitu makhluk itu menoleh dan melihat semua rekannya telah tewas, keterkejutannya hanya berlangsung sejenak, karena Su Chen langsung menghajarnya dengan pukulan telak. Beberapa waktu kemudian, di dalam sebuah bangunan, terdengar suara Duan. Ia mempertanyakan bagaimana Su Chen bisa mengetahui adanya kesepakatan rahasia antara penguasa kota dan para Deverer. Di ruangan itu, tampak kasur empuk dan makanan melimpah. Semuanya telah Su Chen keluarkan dari ruang penyimpanan dimensinya. Ia lalu menjelaskan bahwa dulu ia pernah mendengar rumor tentang sebuah pemukiman yang menjalin kerjasama dengan para Deverer. Dan kini, ia telah menemukan buktinya sendiri. Duan kemudian menyarankan bahwa jika Su Chen ingin membangun markas pemukiman, seharusnya ia bisa memilih tempat lain. Tidak perlu melibatkan diri dalam konflik sebesar ini. Namun bagi Su Chen, membangun markas bukan perkara sederhana. Ia butuh waktu, tenaga, dan orang-orang dengan keahlian. Dan satu-satunya orang yang ia perlukan sekarang berada di zona aman Heng. Mendengar penjelasan itu, Duan mulai memahami alasan dibalik semua tindakan Su Chen selama ini. Tiba-tiba, Yunyun muncul sambil bertanya kenapa mereka mengobrol akrab tanpa mengajaknya. Duan pun tersenyum dan langsung mempersilakannya bergabung. Sementara itu, Su Chen terlihat kebingungan. Ia belum benar-benar mengerti apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Duan dan Yunyun terhadap dirinya. Tak lama kemudian, Duan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Su Chen. Karena berkat bantuannya, baik dirinya maupun Yunyun masih bisa bertahan hidup sebagai manusia di tengah bencana yang mematikan ini. Yunyun pun menambahkan bahwa ia juga ingin membalas kebaikan Su Chen dengan caranya sendiri. Saat fajar menyingsing, penguasa kota melihat tubuh pria botak yang penuh luka. Ia langsung menyimpulkan bahwa kesepakatan dengan para Deverer telah gagal. Tanpa buang waktu, ia menuju markas Deverer untuk menyelidiki. Di sana, pemimpin Deverer menyampaikan bahwa pasukannya terluka parah, bahkan ia kehilangan 3 prajurit terbaiknya. Sebagai kompensasi, ia menuntut agar penguasa kota mengirim 2 kali lipat jumlah manusia dari sebelumnya. Jika tidak, maka perjanjian mereka akan dibatalkan. Permintaan itu mengejutkan anak buah sang penguasa, namun ia tetap setuju. Baginya, harga itu layak demi mempertahankan perjanjian. Tiba-tiba, Su Chen muncul dari belakang dan menyatakan bahwa ia tak akan ragu menukar nyawa seseorang demi tujuannya. Pernyataan itu mengejutkan semua orang di sana. Penguasa kota pun bertanya apa tujuan Su Chen datang ke tempat itu. Su Chen menjelaskan bahwa ia mendengar rumor tentang kedekatan antara penguasa kota dan Deverer, jadi ia datang untuk memastikan sendiri. Ucapan itu membuat para Deverer marah. Terlebih saat menyadari bahwa Su Chen adalah orang yang telah membunuh pasukan mereka. Mereka merasa Su Chen terlalu berani datang seorang diri ke markas mereka.
Sang pemimpin Deverer bahkan mengaku tak mengerti bagaimana Su Chen bisa mengalahkan 3 bawahannya. Namun, karena Su Chen telah melangkah ke wilayah kekuasaan mereka, tidak ada jalan kembali. Sementara itu, penguasa kota hanya memandangi Su Chen dengan dingin. Ia berkata bahwa mungkin memang inilah jalan yang telah ditakdirkan bagi Su Chen. Tapi ia juga yakin bahwa kelompok Su Chen, yang mungkin mengikuti ke tempat itu, perlu disingkirkan. Beberapa saat kemudian, di zona aman Hecheng, penguasa kota mengumpulkan para pengungsi dan mengumumkan bahwa telah terjadi pengkhianatan di dalam markas. Kabar itu membuat para pengungsi penasaran, mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksud? Dengan suara lantang, penguasa kota menunjuk Tian dan Yuan sebagai pengkhianat. Ia menyatakan bahwa keduanya menyamar sebagai dokter untuk menyusup ke markas. Diam-diam, mereka menculik para pengungsi dan menukarnya kepada para Deverer demi mendapatkan makanan. Dalam hati, penguasa kota sadar, semua kekacauan ini bermula karena rencana besarnya telah digagalkan oleh Su Chen. Tiba-tiba, seorang pria bernama Jenderal Gao melangkah maju. Ia meyakinkan para pengungsi bahwa Su Chen adalah orang yang dapat dipercaya. Ia juga menegaskan bahwa orang-orang yang bersama Su Chen bukanlah ancaman. Ucapan itu membuat para pengungsi bertanya-tanya, siapa sebenarnya Su Chen, hingga Jenderal Gao pun rela membelanya. Reaksi Jenderal Gao membuat penguasa kota terlihat geram. Ia menantang Gao, mempertanyakan apakah ia sungguh berniat membela para pengkhianat. Ia menegaskan, kata-kata saja tidak cukup. Jika benar mereka tak bersalah, maka Gao harus memberikan bukti. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari atas gedung. Seseorang berkata bahwa ia bisa memberikan bukti. Saat penguasa kota menoleh ke atas, ia terkejut melihat Su Chen masih hidup, padahal sebelumnya dikira terkepung di markas Deverer. Jenderal Gao hanya tersenyum tipis. Su Chen datang tepat waktu. Dari atas gedung, Su Chen berdiri tegak sambil menyeret tubuh pemimpin Deverer yang telah babak belur. Melihat itu, penguasa kota dan Jenderal Gao sama-sama terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Su Chen telah memusnahkan seluruh klan Deverer? Dengan kekuatan pengendaliannya, Su Chen memaksa pemimpin Deverer itu bicara. Ia ingin semua orang mendengar kebenaran secara langsung. Dan akhirnya, dengan suara lantang, pemimpin Deverer mengakui bahwa penguasa kota selama ini menjalin kesepakatan rahasia dengannya. Pengakuan itu sontak memicu keributan di antara para pengungsi. Mereka merasa dikhianati, selama ini mereka percaya dan mendukung seseorang yang ternyata bekerja sama dengan musuh. Namun penguasa kota segera membantah tuduhan itu. Ia menyebut semuanya sebagai fitnah buatan Su Chen, yang menurutnya justru bekerja sama dengan Deverer untuk menjebaknya. Di sisi lain, Jenderal Gao, yang sejak awal sudah curiga, tak lagi mampu menahan amarah. Tanpa peringatan, ia melayangkan pukulan keras ke wajah penguasa kota, menyebutnya sebagai monster di balik kehancuran ini. Bukannya membela diri, penguasa kota justru tertawa. Ia mengakui bahwa dalam dunia pasca kiamat ini, semua penyimpanan makanan telah dikuasai oleh para Deverer. Menurutnya, umat manusia hanyalah umpan yang menunggu dijerat. Ia percaya, dengan mengorbankan beberapa nyawa yang dianggap tak berharga, ia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Baginya, semua orang seharusnya bersyukur. Ia bahkan menekan balik Jenderal Gao, mengatakan bahwa Gao sendiri sudah pernah menikmati makanan yang disediakan oleh sistemnya. Maka menurutnya, Gao tak berhak menghakimi. Mendengar itu, Su Chen tidak tinggal diam. Ia langsung menghantam penguasa kota tanpa ragu. Sambil menatap tajam, ia menyebut bahwa alasan itu hanyalah pembenaran dari seorang pengecut. Su Chen menyampaikan bahwa dalam dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, menukar nyawa demi makanan mungkin dianggap wajar, tapi tetap saja, itu pilihan pengecut. Tindakan yang tak berbeda dari apa yang dilakukan para Deverer. Bagi Su Chen dan kawan-kawan, mereka menolak menjadi pengecut seperti itu. Sambil mengulurkan tangan, Su Chen mengajak Jenderal Gao untuk bergabung bersamanya. Ia ingin membangun pangkalan baru, sebuah peradaban yang benar-benar milik umat manusia. Dalam kehidupannya yang lalu, Su Chen pernah menelusuri reruntuhan dunia hingga tiba di sebuah zona aman bernama Utopia. Di tempat itu, tak ada lagi perbedaan status. Tak ada jeritan kelaparan. Semua orang makan dengan layak dan hidup dengan damai. Dan semua itu tercipta berkat sosok pendirinya, Jenderal Gao Yiwei. Namun kini, Jenderal Gao hanya menjadi wakil penguasa kota. Setelah melihat sendiri sisi gelap dari sistem yang berjalan, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia ingin membangun kembali pangkalan Utopia,
tapi kali ini dengan caranya sendiri. Tanpa disadari, kehadiran dan keberanian Su Chen telah mempercepat keputusan besar itu. Kapten menyampaikan kekhawatirannya kepada Ming, bahwa membangun sebuah pangkalan bukanlah hal yang mudah. Namun Ming tetap teguh pada pendiriannya. Ia yakin, jika mereka ingin menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, mereka tak bisa terus bergantung di bawah kekuasaan orang lain. Mendirikan pangkalan baru adalah satu-satunya jalan terbaik. Mendengar tekad itu, penguasa kota hanya mencibir. Baginya, mereka hanyalah pemimpi yang sok menjadi penyelamat, bertindak gegabah tanpa memikirkan konsekuensi. Ia mengingatkan, di luar zona aman Hecheng, dunia dipenuhi binatang buas, zombie berkeliaran di mana-mana, dan bahkan kebutuhan dasar seperti makanan serta keamanan pun tak terjamin. Menurutnya, Su Chen hanya akan menjerumuskan orang-orang ke dalam jurang kematian. Zhang kemudian angkat bicara, meminta penguasa kota untuk membiarkan mereka pergi jika memang itu yang mereka pilih. Ia percaya, cepat atau lambat, mereka akan kembali dengan rasa menyesal setelah cukup menderita di luar sana. Penguasa kota pun setuju. Ia yakin pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa dunia luar tidak seindah harapan mereka. Mendengar hal itu, sebagian pengungsi mulai ragu. Mereka tahu betapa berbahayanya dunia di luar pagar zona aman. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih bertahan dalam ketakutan, meski itu berarti menjalani hidup sebagai pengecut. Melihat keraguan itu, penguasa kota menyatakan bahwa ia cukup murah hati dengan mengizinkan siapapun yang masih percaya pada mimpi Su Chen untuk pergi. Tapi ia juga memperingatkan, jangan salahkan dirinya jika mereka nanti mati kelaparan di luar sana. Su Chen kemudian angkat bicara. Ia menegaskan bahwa masalah ini hanyalah soal makanan. Lalu ia bertanya, bagaimana jika ia bisa menyelesaikan masalah itu? Para pengungsi mulai kembali berpikir. Jika Su Chen mampu mengalahkan pemimpin Deverer, mungkinkah ia juga mampu menyediakan makanan? Sedikit demi sedikit, kepercayaan pada rumor tentang kemampuan luar biasa Su Chen mulai tumbuh. Namun, seorang pria yang tidak senang dengan semua itu tiba-tiba angkat suara. Ia mempertanyakan niat Su Chen, merasa terganggu dengan sikapnya, dan meragukan apakah Su Chen benar-benar tahu seberapa besar persediaan makanan yang dibutuhkan sebuah pangkalan. Dengan tenang, Su Chen menjawab. Ia mengakui bahwa persediaan yang ia miliki tidak banyak, tapi cukup untuk menghidupi sekitar 2.000 orang selama 1 bulan, atau bahkan lebih. Penguasa kota tampak terkejut. Angka itu persis seperti jumlah makanan yang ia simpan di gudang pribadinya. Kecurigaan mulai muncul, dari mana sebenarnya Su Chen mendapatkan semua itu. Sementara itu, di lokasi berbeda, dua pria sedang berjaga di sebuah ruangan ketika tiba-tiba Yunyun muncul dari atas dan berdiri di atas bahu salah satu penjaga. Dengan ekspresi penuh selidik, Yunyun bertanya-tanya kenapa Su Chen bisa bersikap begitu murah hati. Seketika tubuhnya berubah menjadi raksasa, lalu menghantam pria itu dengan kekuatan penuh. Seseorang memberitahunya bahwa Su Chen baru saja mengosongkan gudang di pangkalan itu. Setelah menghajar penjaga tersebut, Yunyun merengek kepada Duan, mengeluh bahwa ia sangat lapar. Duan yang sedang memegang senapan tampak kesal dengan tingkah Yunyun, menyalahkannya karena bertindak tanpa pikir panjang. Lewat alat komunikasi, Duan kemudian menghubungi Su Chen dan mengabarkan bahwa mereka telah siap. Mendengar laporan itu, Su Chen menyerahkan keputusan akhir kepada Jenderal Gao. Di hadapan para pengungsi, Jenderal Gao berdiri dan menyampaikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa tempat itu sudah tidak layak lagi disebut pangkalan. Tidak ada cukup makanan, pakaian yang layak pun langka, dan keamanan tidak pernah benar-benar terjamin. Ia menyebut bahwa orang-orang telah berkorban terlalu banyak hanya untuk bertahan hidup, namun pada akhirnya diperlakukan seperti hewan ternak, dijual kepada Deverer. Gao tak ingin lagi tinggal di tempat seperti itu, bahkan untuk 1 detik pun. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan keputusannya, ia akan bergabung bersama Su Chen untuk membangun pangkalan baru. Sebuah tempat di mana manusia bisa hidup dengan martabat, bukan seperti anjing di zona Hecheng. Jenderal Gao lalu mengajak siapa saja yang ingin ikut untuk berdiri bersamanya. Ia akan membangun peradaban yang sesungguhnya, tempat harapan dan harga diri bisa hidup berdampingan. Kapten Bei dan Ming segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk berkumpul. Langkah itu langsung mengundang perhatian penguasa kota. Dengan nada penuh ketidakpercayaan, ia mempertanyakan tindakan mereka. Ia menegaskan bahwa pasukan tersebut masih berada di bawah komandonya, dan sebagai pemimpin, semua orang wajib tunduk padanya. Namun Kapten Bei dan Ming justru melapor kepada Jenderal Gao, menyatakan bahwa seluruh personel mereka telah siap untuk bergerak.
Hal itu membuat penguasa kota merasa dipermalukan di hadapan semua orang. Dengan wajah penuh amarah, ia mengancam Jenderal Gao, menyatakan bahwa tanpa izinnya, tidak ada satupun yang boleh meninggalkan zona aman. Pasukan di belakang penguasa kota langsung mengangkat senjata dan mengarahkannya ke Jenderal Gao. Ketegangan meningkat ketika pasukan pendukung Jenderal Gao pun merespons dengan mengarahkan senjata mereka balik. Suasana menjadi semakin panas, dan bentrokan hanya tinggal menunggu pemicu. Tiba-tiba, Zhang melepaskan tembakan membabi buta ke arah Su Chen. Amarah lama yang dipendam karena dikalahkan sebelumnya meledak. Ia yakin, jika bukan karena kakinya yang lumpuh, Su Chen sudah mati di tangannya. Salah satu pelurunya berhasil mengenai wajah Su Chen, menyebabkan luka yang membuat Su Chen tak bisa lagi menahan diri. Dalam sekejap, Su Chen melesat menuju Zhang yang terus memberondongkan peluru. Dengan kekuatan penuh, Su Chen mencekik leher Zhang dan mengangkat tubuhnya tinggi ke udara. Dalam posisi itu, ia memberikan ultimatum kepada penguasa kota, jatuhkan senjatamu sekarang, atau aku patahkan leher Zhang di tempat. Penguasa kota tampak terpojok. Su Chen memaksanya untuk memilih antara dua jalan yang sama-sama merugikan. Dengan sangat terpaksa, penguasa kota akhirnya memerintahkan pasukannya untuk meletakkan senjata. Su Chen lalu meminta Jenderal Gao membawa semua orang dan mengawal para pengungsi keluar dari zona itu. Dirinya sendiri akan menangani urusan yang tersisa. Jenderal Gao menyetujui permintaan itu, dan berjanji akan menunggu Su Chen di Universitas Sangyun. Namun di balik semua itu, penguasa kota ternyata masih menyimpan rencana licik. Diam-diam, ia memberi isyarat pada salah satu bawahannya untuk melanjutkan rencana cadangan. Dengan nada tenang, ia menyatakan bahwa semua orang telah pergi, dan meminta Su Chen melepaskan Zhang. Ia bahkan berjanji akan membiarkan Su Chen pergi dengan aman. Namun tanpa disadari, seorang penembak jitu telah disiapkan di atap gedung, siap menembak Su Chen saat lengah. Tapi Su Chen bukan orang bodoh. Ia sudah mencium gelagat itu sejak awal. Lewat komunikasi internal, ia memberitahu Duan bahwa ada penembak di posisi jam 12. Duan segera menangkap pesan itu, dan dengan cepat meminta Yunyun agar tidak mengganggu fokusnya. Hanya dalam satu tembakan, peluru Duan menembus kepala sang penembak jitu dengan presisi mematikan. Suara letusan senjata itu menggema dan membuat penguasa kota terkejut. Ia tak menyangka bahwa Su Chen pun telah mempersiapkan penembak jitu sendiri. Su Chen tidak berusaha menyangkal. Ia hanya menjawab singkat, menyatakan bahwa ia menerima tawaran penguasa kota, dan akan mengembalikan Zhang. Namun bukannya dengan belas kasihan, Su Chen justru melemparkan tubuh Zhang begitu saja ke arah penguasa kota. Sebelum pergi, Su Chen sempat melontarkan satu pertanyaan dingin yang membuat semua yang mendengar merinding. Bagaimana rasanya memakan daging manusia? Penguasa kota membelalak. Saat mencoba menangkap tubuh Zhang, matanya tertuju pada wajah Zhang yang sudah tak bernyawa. Dan saat itu pula, ia menyadari sesuatu, di dalam mulut Zhang, tersembunyi sebuah bom molotov. Terlambat. Seketika, ledakan dahsyat mengguncang area itu. Tubuh Zhang hancur, dan penguasa kota hanya mampu memegang potongan tangan yang terlempar akibat ledakan tersebut. Namun, yang membuat semua orang terpana, penguasa kota sama sekali tidak terluka. Tubuhnya mulai bergetar, lalu mengalami perubahan mengerikan. Otot-ototnya membesar, kulitnya mengeras. Tubuhnya bermutasi menjadi sosok yang jauh dari manusia. Ia berdiri dengan sorot mata penuh dendam, bersumpah akan membunuh Su Chen sebagai balasan. Dalam hati, Su Chen akhirnya mengakui sesuatu yang dulu hanya berupa desas-desus, bahwa penguasa kota bukanlah manusia biasa. Ia adalah Devourer level 2 yang menyamar di tengah umat manusia. Dan kali ini, Su Chen tahu, ia belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Tapi ia juga tahu satu hal pasti, di masa depan, jika mereka bertemu kembali, penguasa kota tidak akan seberuntung ini. Beberapa saat kemudian, di sebuah lokasi yang tak disebutkan, seseorang melaporkan bahwa mereka menemukan sebuah supermarket. Tempat itu adalah lokasi di mana Su Chen menyimpan berbagai persediaan. Kapten Sun segera memberi instruksi pada anak buahnya. Target mereka jelas, habisi semua anggota suku Devourer yang mungkin ada di dalam, lalu amankan seluruh persediaan untuk dibawa ke pangkalan baru. Tanpa menunda waktu, Kapten Sun memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Namun, situasi di lapangan jauh dari yang mereka duga. Semua anggota Devourer yang ada di sana ternyata sudah dalam keadaan tewas.
Salah satu anak buah Kapten Sun melaporkan bahwa seluruh persediaan telah dikemas rapi di dalam sebuah truk, lengkap dengan tangki bensin yang penuh. Mereka pun menyadari bahwa Su Chen memang tidak berbohong. Satu truk penuh makanan dan suplai benar-benar ada di tempat itu. Kapten Sun menarik napas panjang. Ia sempat mengira akan terjadi pertempuran besar. Tapi kenyataannya, misi ini terlalu mudah. Baginya, ini hanya membuang waktu. Di tengah bisikan para prajurit, terdengar kabar bahwa misi ini sebenarnya adalah tanggung jawab Su Chen, sesuai kepercayaan dari Jenderal Gao. Biasanya, tugas seperti ini selalu diberikan pada Kapten Sun. Hal itu membuatnya merasa tersingkir. Dalam hati, ia meremehkan Su Chen, hanya karena wajahnya tampan, bukan berarti pantas bersaing dengannya dalam meraih pujian. Sementara itu, di menara pengawas, Yunyun sedang berdiri dalam wujud raksasanya. Ia heran kenapa Kapten Sun belum juga kembali. Duan menjawab bahwa semua deferer di supermarket sudah lama dibereskan oleh Su Chen, dan tugas yang tersisa hanyalah mengemudikan truk kembali ke markas. Bahkan, menurut Duan, kalaupun yang mengemudi adalah si bodoh Napoleon, tugas itu tetap bisa diselesaikan. Tapi Yunyun tidak terlalu memikirkan Kapten Sun. Fokusnya adalah memberikan perawatan medis untuk para pengungsi, sesuai permintaan dari Su Chen. Ia lebih khawatir pada mereka yang hampir mati karena kelaparan. Tak lama kemudian, Duan melihat truk yang dikendarai Kapten Sun akhirnya tiba. Saat kendaraan itu makin dekat, Duan mulai kesulitan menyembunyikan ukuran tubuh raksasa Yunyun dengan kekuatan mentalnya. Beberapa detik kemudian, Kapten Sun turun dari truk dan langsung memberikan laporan pada Jenderal Gao. Ia menyampaikan bahwa semua persediaan telah berhasil dikirimkan. Jenderal Gao memuji kerja Kapten Sun. Namun di belakang mereka, para pengungsi sibuk membicarakan nama Su Chen. Bagi mereka, Su Chen adalah satu-satunya orang yang mampu mengatasi krisis pangan. Ia mulai dianggap sebagai penyelamat di tengah kehancuran dunia. Mendengar pujian itu, Kapten Sun merasa cemburu. Dalam pikirannya, Su Chen tak lebih dari orang yang pandai memanipulasi pikiran orang lain, bukan seseorang yang benar-benar hebat. Tiba-tiba, seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa mereka mendeteksi aktivitas mencurigakan dari suku Deferer di sekitar rumah sakit selatan. Diperkirakan, puluhan anggota suku itu terlihat berada di lokasi tersebut. Mendengar informasi itu, Kapten Sun tersenyum sinis. Dalam hati, ia bersumpah akan membuktikan siapa sebenarnya pelindung rakyat yang sejati. Di tempat lain, sejumlah bangunan tua terlihat terbengkalai. Di lokasi itu, Kapten Bei menerima kabar mengejutkan bahwa Su Chen berencana menyerbu sebuah gudang senjata. Menurut Kapten Bei, memang ada pangkalan militer di sekitar sana, tapi akses masuknya sudah lama tergenang air. Tempat itu sangat berisiko, bisa saja menjadi perangkap berisi mayat-mayat bermutasi. Ming menambahkan bahwa sekalipun mereka berhasil masuk, jumlah mereka hanya bertiga. Tidak banyak yang bisa dilakukan dengan kekuatan sekecil itu. Namun, Su Chen tetap bersikeras dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Ia ingin tetap melanjutkan misi dan meminta mereka membawanya ke gudang senjata. Akhirnya, Kapten Bei setuju. Ia pernah mengunjungi pangkalan itu sebelumnya, jadi ia tahu jalurnya. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini hanyalah kendaraan. Gudang senjata itu tidak terlalu jauh dari posisi mereka sekarang. Sambil membuka ruang dimensinya, Su Chen mengatakan bahwa mendapatkan kendaraan bukanlah masalah besar baginya. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil muncul dari dalam ruang penyimpanannya. Kapten Bei dan Feng terlihat terkejut. Mereka bahkan sempat bertanya-tanya, apakah kekuatan Su Chen berasal dari sihir. Tapi Su Chen hanya meminta mereka untuk tidak terlalu banyak bicara dan segera masuk ke dalam mobil. Tanpa buang waktu, mobil yang dikemudikan Su Chen melaju dengan kecepatan tinggi. Di sebuah danau, sekelompok orang terlihat berusaha menguras air dengan menggunakan beberapa pompa besar. Tujuannya adalah untuk mengeringkan danau tersebut. Namun, usaha mereka tampaknya sia-sia. Air di sana terlalu sulit untuk disurutkan. Seorang pria, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, tampak tidak percaya dan memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan beberapa benda tak berguna ke dalam danau sebagai umpan bagi para zombie air. Dalam hatinya, pria itu mengakui bahwa persediaan kota telah lenyap secara misterius. Dan jika mereka kembali tanpa membawa apapun, maka kematian adalah satu-satunya akhir yang menanti. Ternyata, benda-benda tak berguna yang dimaksud pria itu adalah para sandera. Satu persatu mereka dilemparkan ke dalam danau demi memancing kemunculan zombie air. Tak hanya itu,
Pria itu bahkan menawarkan hadiah bagi siapapun yang bersedia menyelam ke dasar danau dan membuka pintu pangkalan bawah air. Hadiahnya adalah seorang wanita yang akan diberikan oleh penguasa kota jika misi itu berhasil. Salah satu pria terlihat tertarik dengan tawaran tersebut. Sebelum dunia runtuh, ia hidup dalam kekurangan, tanpa harta maupun pasangan. Kini, ketika semua aturan lama telah lenyap, ia merasa inilah waktunya mencoba keberuntungan. Beberapa saat kemudian, pria itu pun mulai menyelam perlahan, menuju dasar danau yang gelap. Tak jauh dari situ, Feng tengah mengintai secara diam-diam. Ia mengenali kelompok itu sebagai pasukan dari penguasa kota. Feng menduga bahwa mereka juga sedang memburu persediaan dan senjata yang tersimpan di pangkalan bawah air. Melihat situasi yang rumit, Kapten Bei menyampaikan bahwa ia mengetahui jalur alternatif untuk menghindari mereka. Namun, satu-satunya cara adalah dengan menyelam ke dalam danau. Su Chen menyetujui ide tersebut. Tanpa membuang waktu, Su Chen, Kapten Bei, dan Feng langsung menyelam masuk ke dalam air yang gelap dan dalam. Namun, belum lama mereka berenang, langkah Kapten Bei terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang bergerak di depannya. Ketegangan memuncak saat ia melihat sekelompok zombie air mengintai di kegelapan. Bahaya ada di depan mata. Dalam kepanikan, Kapten Bei tanpa sengaja membuka mulutnya, membuat oksigen keluar dari paru-parunya. Su Chen yang berada di dekatnya dengan sigap menahan tubuh Kapten Bei. Ia berkata agar Kapten Bei tidak perlu takut ataupun panik. Suara itu terdengar jelas di dalam air, mengejutkan Kapten Bei yang tak menyangka Su Chen bisa berbicara di dalam air. Tanpa ragu, Su Chen memberi napas buatan, membuat Kapten Bei bisa kembali bernapas. Untuk beberapa detik, Kapten Bei terdiam, masih bingung apakah yang diberikan Su Chen benar-benar oksigen. Tapi tak lama, ia mulai merasakan udara mengalir kembali ke paru-parunya. Rasa syok dan lega bercampur menjadi satu saat ia sadar bahwa ia masih bisa bertahan hidup di dalam air. Namun rasa lega itu segera berubah menjadi ketakutan ketika Kapten Bei melihat sekelompok zombie air berenang cepat ke arah mereka. Dalam situasi genting itu, Su Chen segera menukar posisi dengan Kapten Bei, bersiap menghadapi pertempuran di bawah air. Kapten Bei menutup mata dan memeluk tubuh Su Chen erat-erat, mencoba menenangkan diri di tengah kepanikan. Tapi, dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun serangan yang datang dari para zombie air. Saat membuka mata dan melihat sekeliling, Kapten Bei dibuat bingung. Zombie-zombie itu hanya diam, berdiri mematung, seolah kehilangan dorongan untuk menyerang. Ia memeriksa satu persatu wajah mereka, namun semuanya tetap tak bergerak. Seperti sedang menerima peringatan dari sesuatu yang tak terlihat. Dalam hatinya, Kapten Bei mulai curiga. Apakah para zombie itu sekarang berada di bawah kendali Su Chen? Ketika ia menatap Su Chen, rasa takjub menyelimutinya. Dari tubuh pemuda itu terpancar aura kekuatan yang sulit dijelaskan. Para zombie yang semula mengepung kini tampak sepenuhnya tunduk, diam seperti patung yang dikunci oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam keheningan yang terasa mencekam, kekuatan dari dalam diri Su Chen tampak mengirimkan satu pesan jelas, waktunya berburu telah tiba. Tak lama kemudian, para zombie air itu mulai bergerak lagi. Kali ini, mereka berenang lurus dan cepat menuju Su Chen. Namun dengan tenang, Su Chen menahan serangan mereka hanya dengan kedua tangannya. Ia lalu memberi isyarat kepada Kapten Bei dan Feng agar segera naik ke permukaan. Su Chen kemudian mencengkeram kepala para zombie satu persatu dan menghabisi mereka tanpa ragu sedikitpun. Sementara itu, Kapten Bei dan Feng segera berenang menjauh, menuju daratan. Begitu berhasil keluar dari air, keduanya langsung tersungkur, berusaha mengatur napas setelah bertahan lama di dalam danau. Tak berselang lama, tubuh-tubuh zombie air yang telah dikalahkan ikut mengapung dan terbawa arus ke tepi danau. Feng yang melihat kejadian itu hanya bisa bertanya dalam hati, apakah Su Chen benar-benar manusia? Sebab kemampuan Su Chen untuk mengendalikan zombie terasa terlalu luar biasa untuk ukuran manusia biasa. Kapten Bei pun memiliki perasaan serupa. Ia sadar masih banyak hal yang belum mereka ketahui tentang siapa sebenarnya Su Chen. Beberapa menit kemudian, Su Chen muncul kembali dari dalam air. Ia menghampiri mereka dan menyampaikan bahwa dari semua zombie yang ia hadapi, hanya satu yang memiliki inti kristal putih. Tapi menurutnya, kekuatan dari kristal itu tergolong sangat rendah. Komentar itu membuat Kapten Bei terheran-heran. Baginya, bisa mendapatkan inti kristal dalam waktu singkat saja sudah luar biasa. Tapi Su Chen justru merasa kecewa. Feng menambahkan bahwa meskipun kristal putih tidak memiliki kemampuan khusus,
benda itu tetap bisa memperkuat kekuatan fisik secara signifikan. Tak jauh dari sana, seekor makhluk terlihat sedang mengintai kristal tersebut. Tanpa peringatan, seekor kucing hitam tiba-tiba menyambar inti kristal dari tangan Su Chen dan langsung kabur. Kapten Bei dan Feng sama-sama terkejut. Feng bahkan bertanya, bagaimana mungkin ada seekor kucing hidup di tempat seperti ini? Kapten Bei memperkirakan bahwa mungkin dahulu pangkalan ini memelihara kucing untuk mengendalikan populasi tikus. Bisa jadi, hanya satu ekor yang berhasil bertahan hidup sejak kiamat karena terjebak di dalam kompleks bawah tanah itu. Feng terlihat kagum. Kucing hitam itu mampu merebut kristal dari tangan Su Chen dengan sangat cepat dan lincah. Kejadian itu membuat Su Chen jengkel. Ia mencoba merayu si kucing dengan menawarkan camilan ikan super, berharap bisa mendapatkan kembali kristalnya. Namun rencananya gagal total. Si kucing justru mengambil camilan itu tanpa memberikan kristal sedikit pun. Su Chen benar-benar dibuat kesal. 2 kali dipermainkan oleh seekor kucing bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Tapi satu hal yang kini ia sadari, makhluk yang bisa bertahan hidup dari kehancuran dunia jelas bukan makhluk sembarangan. Beberapa saat kemudian, Kapten Bei menyalakan sistem kelistrikan di dalam pangkalan. Lampu mulai menyala perlahan, dan ia merasa lega karena listrik di tempat itu ternyata masih berfungsi. Feng segera mengajak mereka bergerak cepat, karena gudang senjata yang mereka cari sudah tidak jauh lagi dari lokasi mereka saat ini. Saat mereka menyusuri lorong pangkalan yang gelap dan lembab, Kapten Bei menjelaskan bahwa sebelum banjir besar melanda, para penyintas sempat dievakuasi secara terburu-buru. Karena itu, kemungkinan besar mereka tidak sempat membawa semua persediaan yang ada. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah ruangan besar, gudang persediaan senjata. Menurut Kapten Bei, jumlah senjata yang tersimpan di dalamnya cukup untuk melengkapi 500 orang. Feng pun membayangkan, jika mereka bisa menemukan 1 unit tank, maka kekuatan mereka bisa berlipat ganda, bahkan cukup untuk mempersenjatai hingga 1000 orang. Tapi di tengah lamunannya, Feng hampir terpeleset. Kapten Bei dengan sigap memperingatkannya. Feng hanya tertawa kecil dan meminta Kapten Bei tak terlalu khawatir. Kapten Bei kemudian menoleh ke arah Su Chen dan mulai memikirkan hal penting lainnya, bagaimana caranya membawa semua senjata itu kembali ke pangkalan. Ia tahu, pasukan dari penguasa kota bisa muncul sewaktu-waktu dan kembali ke tempat ini untuk meminta bantuan akan sangat berisiko. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang seluruh pangkalan, mengejutkan mereka semua. Kapten Bei dan Su Chen segera waspada, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dalam kepanikan, dari kejauhan terdengar suara raungan mesin. Feng muncul sambil mengendarai sebuah tank. Ia berteriak minta bantuan, ada monster besar yang sedang mengejarnya. Kapten Bei terlihat sangat terkejut saat melihat sosok monster itu. Tubuhnya besar, bentuknya mengerikan. Sementara Su Chen hanya menatap makhluk tersebut dengan sorot mata dingin. Tanpa peringatan, monster itu melepaskan tembakan. Proyektil besar meluncur nyaris mengenai tank yang dikemudikan Feng. Dengan napas memburu, Feng berteriak agar Su Chen segera bertindak. Jika gudang senjata sampai terkena ledakan, maka mereka semua akan tamat. Su Chen langsung merespons. Ia mengaktifkan ruang dimensinya. Dalam sekejap, semua perlengkapan dan senjata di dalam gudang diserap masuk ke dalam ruang dimensi miliknya. Kapten Bei terdiam bingung, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bahkan si kucing hitam, yang sebelumnya mencuri kristal, ikut terkejut menyaksikan kemampuan Su Chen. Dari dalam tank, Feng juga melihat semuanya. Rasa kagumnya makin dalam, tapi satu pertanyaan muncul di pikirannya. Apakah Su Chen juga bisa menyimpan monster itu ke dalam ruang dimensi? Su Chen menjelaskan bahwa makhluk hidup yang sudah mengalami mutasi tidak bisa dimasukkan ke dalam ruang itu. Tapi Kapten Bei segera memotong pembicaraan. Ini bukan waktu yang tepat untuk berdiskusi. Kapten Bei bersiap mengalihkan perhatian sang monster. Ia meminta Su Chen mundur dan menyuruh Feng mencari celah untuk kembali mengendalikan tank. Tanpa banyak bicara, Su Chen langsung mengangkat tubuh Kapten Bei dan membawanya menjauh dari lokasi pertempuran, memastikan keselamatannya lebih dulu. Sementara itu, Feng menyaksikan monster itu mulai bersiap menembakkan meriamnya sekali lagi. Begitu proyektil ditembakkan, Su Chen melompat menghindar dengan kecepatan tinggi. Ledakan besar mengguncang area sekitar. Tank yang dikemudikan Feng pun tertimbun di bawah reruntuhan akibat hantaman proyektil. Setelah menurunkan Kapten Bei di tempat aman, Su Chen memintanya agar tidak membuang waktu. Ia sendiri memutuskan untuk menghadapi monster itu secara langsung dan meminta Kapten Bei segera memeriksa kondisi Feng.
Sebelum berlari menuju arah monster, Kapten Bei sempat berpesan, "Pastikan kau kembali hidup, Su Chen." Kini, Su Chen berdiri sendirian di hadapan makhluk bermutasi raksasa itu. Dalam hatinya, ia merasa ada yang janggal. Di masa lalunya, ia tidak pernah mendengar adanya monster seperti itu di sekitar gudang senjata. Namun ia segera menepis keraguan itu. Baginya, bentuk mutasi makhluk itu bukan masalah. Yang terpenting adalah kristal intinya. Karena cepat atau lambat, kristal itu akan menjadi miliknya.